Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Kemunculan Dajjal menjadi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Dajjal akan membawa fitnah terbesar dalam sejarah manusia pada akhir zaman. Umat muslim akan menjalani ujian terberat saat Dajjal telah datang dan menyebar fitnah. Karena besarnya fitnah Dajjal, bahkan setiap nabi dan rasul akan memperingatkan umatnya berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan yang merupakan haknya. Kemudian menyebut Dajjal dan berkata, "Aku memperingatkan kalian darinya. Tidaklah ada seorang nabi kecuali pasti akan memperingatkan kaumnya tentang Dajjal." Nuh alaihi salam telah memperingatkan kaumnya. Akan tetapi aku akan sampaikan kepada kalian satu ucapan yang belum disampaikan para nabi kepada kaumnya. Ketahuilah, dia itu buta sebelah. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap, dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi lautan. Karena itu, Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah dan kerusakan kecuali Mekah dan Madinah. Hal ini terdapat dalam hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk kecuali padanya ada malaikat berbaris menjaganya." Dajjal diberi kelebihan oleh Allah sehingga dapat menyembuhkan orang buta, orang sakit, dan menghidupkan orang yang sudah lama mati. Dajjal juga membawa surga dan neraka. Jika dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Jika dia memerintahkan bumi untuk menumbuhkan, maka tumbuhlah tanaman. Dia juga dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada satu waktu yang bersamaan. Dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Dari Hudzaifah, dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Dajjal, "Ia membawa air dan api. Yang kelihatannya api adalah air dingin, dan yang kelihatan air adalah api." Hadis riwayat Bukhari. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin korin. Jin korin akan menyamar menjadi orang-orang yang telah lama meninggal seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin-jin itu menampakkan diri mereka kepada orang yang masih hidup. Kemudian para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun di saat fitnah Dajjal mencapai pada puncaknya, muncullah Nabi Khidir dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya. Di saat menjelang hari kiamat itulah, Nabi Khidir akan bertemu dengan Dajjal. Seperti yang kita ketahui, ada begitu banyak riwayat atau kisah yang menceritakan tentang kehidupan dan keabadian Nabi Khidir alaihi salam. Imam At-Tabari mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihi salam adalah rekan seperjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Saat berdakwah kepada Raja Namrud di Babilonia, Nabi Khidir juga sempat menjadi penasihat dan pendamping Raja Zulkarnain. Dari berbagai pendapat yang paling kuat, bahwa Nabi Khidir masih keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Jumhur ulama juga sepakat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang. Pada pertemuannya dengan Dajjal, Nabi Khidir alaihi salam mengungkap seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia, inilah Dajjal yang sesungguhnya, dan dijelaskanlah segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir alaihi salam bersaksi di hadapan umat manusia, Dajjal lalu memenggal kepalanya. Dajjal kemudian memamerkan kekuatannya sekaligus demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas persaksian Nabi Khidir alaihi salam.
Setelah Nabi Khidir alaihi salam terpenggal, lalu dengan kelebihan yang Allah berikan, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir alaihi salam. Dengan bangga, Dajjal mengatakan kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, "Bukankah kalian sudah melihat kekuatanku sebagai Tuhan kalian?" Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir alaihi salam kembali menentangnya dan bersaksi atas kesaksian Dajjal. Nabi Khidir alaihi salam berkata, "Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Lalu Dajjal pun memenggal Nabi Khidir alaihi salam untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah, Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihi salam. Dajjal kemudian melemparkan Nabi Khidir ke neraka. Dalam hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Rasulullah pun segera menegaskan bahwa ia dilempar ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya mulia dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir alaihi salam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu beliau mengatakan, pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Kisah ini juga terdapat di dalam Sahih Muslim. Hadis tersebut menjelaskan tentang Dajjal yang membunuh Nabi Khidir. Ketika Dajjal tidak bisa masuk ke dalam Madinah, datanglah orang yang sebaik-baik manusia dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita." Lalu berkatalah Dajjal, "Bila kubunuh orang ini, lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka pun menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah lelaki itu, "Aku semakin yakin bahwa kau adalah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tidak mampu. Maka berkata Abu Ishaq dalam riwayatnya bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Hadis riwayat Muslim. Itulah kisah pertemuan antara Nabi Khidir dan Dajjal yang akan terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Pada saat itu, Dajjal membunuh Nabi Khidir. Namun atas izin Allah, Nabi Khidir dapat dihidupkan kembali. Sebelum akhirnya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa yang memang ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita agar dapat terhindar dari fitnah Dajjal. Rasulullah juga menganjurkan kepada kita agar sering membaca surah Al-Kahfi agar terhindar dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.